Unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang TNI yang dilakukan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara Rabu petang berlangsung ricuh. Lantaran unjuk rasa tak direspon oleh anggota DPRD Sumut, mahasiswa pun berupaya masuk ke dalam gedung. Saling dorong dan nyaris baku hantam antara mahasiswa dan aparat tidak terhindarkan. Puluhan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah diusir paksa aparat, mengingat jam unjuk rasa telah selesai. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas saat pelafon di Masjid Al-Madinah, Kompleks Taman Cendrawasih, Kelurahan Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk menimpa sejumlah jamaah yang sedang beribadah. Ambruknya plafon ini mengejutkan jemaah yang sedang beriktikaf, yang langsung berusaha menyelamatkan diri. 3 orang terluka akibat tertimpa runtuhan plafon. Dugaan sementara, runtuhnya plafon akibat lapuk dimakan usia. Pengurus masjid mengaku plafon tersebut berusia lebih dari 13 tahun dan memasuki masa perbaikan. Pada kejadian itu juga memang sangat singkat gitu Pak, sehingga kita juga dikagetkan gitu, teman-teman yang sedang itikaf dikagetkan, tidak sempat semuanya menyelamatkan diri, tapi ada yang terkena. Nah, ketika terkena itu ya mungkin ini juga alhamdulillah Allah masih memberikan ujian yang begitu berat lah, hanya luka-luka ringan saja ya. Pasca kejadian, pengurus masjid bersama warga telah membersihkan dan mencopot plafon dari atap. Rencananya, pengurus akan mengganti material plafon yang lebih ringan guna menghindari kejadian serupa terulang kembali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda? Hari ini senang sekali saya Rosalyn Cio kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan pemirsa, selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, iNews Siang kali ini kami awali dari Kampar Riau. Sebuah kendaraan jenis SUV terbakar di ruas tol Pekanbaru, Kabupaten Kampar Riau. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah kendaraan jenis SUV terbakar di kilometer 12 Jalan Tol Pekanbaru, Bangkinang, Kabupaten Kampar Riau pada Rabu pagi. Api membakar bagian badan mobil yang diketahui dikendarai seorang wanita warga Kota Pekanbaru yang hendak menuju Kota Bangkinang. Izin pimpinan 65 mobil Jalan Tol Bangkinang Pekanbaru. Pos Indo. Belum diketahui penyebab terbakar. Depan kap mesin mobil muncul api. Api berhasil dipadamkan tim damkar Kota Bangkinang yang diterjunkan ke lokasi terbakarnya mobil. Nah, terjadi kebakaran 1 unit mobil Pajero warna biru yang dikemudikan oleh ibu-ibu. Alhamdulillah ibu selamat, mobilnya terbakar dan sekarang dilakukan pemadaman bersama-sama dengan pihak damkar Bangkinang. Api sudah mulai bisa kita padamkan, namun arus lalu lintas di jalur Ambon masih kami tutup. Akibat kebakaran ini, petugas Satlantas Polres Kampar sempat menghentikan arus kendaraan yang melintas di ruas tol Pekanbaru. Sementara itu, kini pihak kepolisian tengah menyelidiki penyebab terbakarnya mobil. Dari Kabupaten Kampar Riau, Diki, iNews melaporkan. Mirsa, kereta api Batara Kresna menabrak mobil di perlintasan kereta api di Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini 4 orang meninggal dunia. Kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Batara Kresna dengan mobil terjadi di perlintasan kereta api di Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibat ditabrak kereta, mobil pemudik berpenumpang 7 orang tersebut terpental sejauh hampir 20 meter. Selain kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah, akibat kejadian itu 4 orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Setelah kecelakaan itu berlangsung, sirine dan palang kereta itu
baru bunyi, Pak. Sirenenya baru bunyi setelah kecelakaan kereta berlangsung dan palangnya masih di atas. Masih di atas seperti ini, jadi mobilnya sudah kena kereta duluan. Sementara sirenenya berbunyi setelah keretanya itu nabrak. Untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan, aparat kepolisian langsung melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi termasuk penjaga palang pintu perlintasan kereta api. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI masih terjadi di berbagai daerah. Di Medan, Sumatera Utara, saling dorong dan nyaris baku hantam antara mahasiswa dan aparat di depan gedung DPRD tak terhindarkan. Unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang TNI yang dilakukan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara Rabu petang berlangsung ricuh. Lantaran unjuk rasa tak direspon oleh anggota DPRD Sumut, mahasiswa pun berupaya masuk ke dalam gedung. Saling dorong dan nyaris baku hantam antara mahasiswa dan aparat tidak terhindarkan. Puluhan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah diusir paksa aparat, mengingat jam unjuk rasa telah selesai. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, unjuk rasa menolak UU TNI juga terjadi di Pematang Siantar dan Bekasi. Aksi bakar ban hingga perusakan fasilitas mewarnai unjuk rasa ini. Bertempat di ruang paripurna DPRD Kota Bekasi, puluhan massa menaiki meja paripurna dan merusak sejumlah fasilitas. Massa menuntut dibatalkannya Undang-Undang TNI dan RUU Polri. Aksi anarkis ini mengundang kecaman dari pihak DPRD Kota Bekasi yang telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Bekasi Kota. Kita semua saat ini Kota Bekasi ketika menerima aspirasi damai-damai saja, tidak anarkis. Tapi teman kita sayangkan terjadi perusakan-perusakan, tentunya merusak aset negara. Apa yang menjadikan kalian berbanyak di sini? Mahasiswa Indonesia. Kericuhan penolakan Undang-Undang TNI juga terjadi di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi penolakan Undang-Undang TNI di depan kantor DPRD Pemantang Siantar mendobrak masuk gerbang kantor wakil rakyat tersebut. Mereka mengaku mendobrak akibat 1 jam berorasi dan tak ada satupun anggota dewan yang menanggapi. Situasi semakin memanas saat mahasiswa berhasil menduduki kantor DPRD setempat dan kembali menggelar orasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut di Balikpapan diduga terlibat kasus pembunuhan seorang jurnalis media online, Juwita, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tersangka telah diamankan oleh polisi militer Angkatan Laut Lanal Balikpapan dan akan menjalani proses hukum yang transparan. Denpom Lanal Balikpapan mengamankan seorang pelaku berinisial C dalam kasus pembunuhan jurnalis wanita yang merupakan seorang anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Klasik 1 yang sudah berdinas selama 4 tahun dan baru 1 bulan bertugas di Lanal Balikpapan. Saat ini penyidik masih mendalami kasus pembunuhan karena kematian korban berada di luar wilayah hukum Lanal Balikpapan. Penyelidikan terus dilakukan secara intensif, memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini benar terjadi pembunuhan ya, yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J, ya, pangkat Klasik 1. Pangkat Klasik 1 terhadap
korban saudari Juwita. Sebagai bentuk tanggung jawab, institusi TNI Angkatan Laut turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Memastikan tidak ada upaya menutupi kasus dan memastikan jika terbukti bersalah, tersangka akan menerima sanksi serta hukum yang setimpal sesuai hukum yang berlaku. Hingga saat ini penyelidikan terus dilakukan oleh pihak berwenang dan perkembangan terbaru akan segera disampaikan kepada publik. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi rumah salah satu polisi korban penembakan gerebek judi sabung ayam di Lampung. Kepada keluarga korban, Kapolri dan Panglima TNI menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi rumah salah satu polisi korban penembakan Bribtu Galib Surya Ganta di Tanjung Senang, Bandar Lampung, Rabu sore. Kepada keluarga korban, Kapolri dan TNI menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kapolri bersama Panglima TNI berjanji akan menindak tegas tersangka dan oknum Polri yang terlibat praktik judi sabung ayam. Dengan Pak Panglima tentunya mengucapkan terima kasih yang dalam. Kami dan Pak Panglima mendengarkan apa yang terjadi. Kita akan melakukan proses jauh ini dari sisi saya, dari sisi Panglima dan juga walaupun almarhum sudah tidak ada, tapi beliau semua tetap keluarga besar kami dan tentunya kami akan selalu bersama dengan. Karena bangkitan arus cukup tinggi, parameter di radar kilometer 71 sudah cukup untuk dilakukan one way lokal. Ingat ya, jadi setelah kita lakukan kontraflow masih tidak nampung, bangkitan arus cukup tinggi, apalagi ada pemberangkatan mudik bareng, busnya cukup banyak sekali, sehingga kami telah koordinasi dan seizin Bapak Kapolri, terus kami koordinasi dengan Jasa Marga, kami melakukan one way lokal. One way lokal itu sekarang clearance sudah selesai, kurang lebih 10 menit lagi sudah akan kami lepas dari kilometer 70. Jadi one way lokal itu dari kilometer 70 sampai kilometer 188. Manakala nanti tarikan arus yang one way lokal masih kurang, nanti masih akan kita perpanjang. Ingat ya, ini one way lokal. Namun demikian, parameter-parameter untuk one way nasional itu rencana mungkin besok apabila ada bangkitan arus, parameter di radar 71 sudah 6.300, tentunya besok kemungkinan akan kita lakukan one way nasional. Tetapi hari ini kita lakukan one way lokal dari kilometer 70 sampai kilometer 188. Oke, cukup? Sudah diberlakukan atau masih dalam proses pembersihan jalan? Sudah clearance ini paling 5-10 menit lagi sudah kita lepas. Kalau yang dari arah Jawa ke Jakarta dialihkan kemana Pak? Cirebon, kan 188 ya. Jadi kita alihkan ke arteri. Jadi sudah disosialisasikan dan kita sudah koordinasi dengan pihak Jasa Marga. Dan bahkan manakala nanti masih perlu tarikan cepat supaya nanti tidak terjadi kepadatan, nanti akan kita tambah lagi. Nanti akan kita sampaikan lagi ke rekan-rekan media. Parameter di radar 50 itu sudah di atas parameter, sudah di atas 5.500. Tetapi memang ya alhamdulillah tetap lancar ya, karena memang kendaraan berat sumbu 3 tidak ada, jadi masih lancar sekali. Jadi parameter itulah nanti kita putuskan untuk kita lakukan one way lokal. Kan kepadatannya karena rest area apa mungkin ada imbauan kepada yang rest area tadi kan
sudah 2 tempat ya kita lakukan kontraflow dari jam 8, tetapi masih padat, masih ada bottleneck, masih ada program mudik bareng, sehingga kita tarik lebih cepat lagi dan kita lakukan one way lokal. Oke, cukup. Bagus, mau penekanan sekali lagi, berarti untuk kontraflow yang ada di Sukam itu bottleneck karena rest area ya? Salah satunya itu, ada 2 lokasi rest area kita lakukan kontraflow, termasuk juga bottleneck, di kilometer 50 juga bottleneck, sehingga untuk memperlancar kecepatan arus yang menuju ke Trans Jawa, terus kita lakukan one way lokal. Oke? Masih berlangsung? Sudah berlangsung sekarang. Oke, baik. Siap, terima kasih Pak Agus. Hari pertama pemberlakuan rekayasa lalu lintas, situasi gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar. Sistem satu arah akan dilakukan pada pukul 2 siang. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas akan mulai dilaksanakan hari ini pada periode mudik Lebaran 2025. Sistem kontraflow atau satu arah akan diberlakukan pada pukul 2 siang dengan titik yang berbeda, yaitu di kilometer 40 dan 70 untuk mencegah kemacetan. Menurut Jasa Marga, peningkatan 7,4% kendaraan pada 4 hari terakhir dibandingkan dengan hari biasa. Arus lalu lintas dari Jakarta ke arah Palimanan sebanyak 61.000 kendaraan. Angka tertinggi selama periode mudik Lebaran tahun ini. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi besok 28 Maret. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Camar Haenda di gerbang tol Cikatama dan ada Amrina Rida di kilometer 57 Kerawang serta Hendri Aprila di res area kilometer 207A Palikanci Cirebon. Baik, kita ke Camar Haenda terlebih dahulu di Cikatama. Baik Camar, bagaimana suasana terkini di Cikatama? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Rosalin dan juga pemirsa. Situasi dan kondisi di gerbang tol Cikampek utamanya untuk 4 hari menjelang Lebaran ini terpantau sudah mulai dipadati oleh mobil pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi. Kalau kita bandingkan dengan 3 hari kemarin ini sangat berbeda karena biasanya di jam siang pada pukul 11, 12, dan juga pukul 13 ini masih terpantau lengang. Namun saat ini Anda bisa saksikan di belakang saya memang lebih didominasi oleh bus antar kota, antar provinsi dan juga mobil pribadi. Artinya memang untuk intensitas masyarakat yang akan mudik ini sudah mulai terlihat, mengingat ini merupakan 1 hari sebelum nantinya puncak arus mudik pada 28 Maret 2025. Dan bus-bus yang Anda lihat di belakang saya ini merupakan rata-rata adalah untuk mereka yang mengikuti program mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta, yang mana mereka dilepas dari Monas pada pukul 7 pagi dan saat ini sudah berada di gerbang tol Cikampek Utama untuk menuju ke sejumlah wilayah. Nah, dari 700.000 lebih yang Anda sampaikan tadi, Ocha, ini 282.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Adapun diskresi dari kepolisian ini menjadi salah satu tumpuan apakah nantinya akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas baik dari kontraflow ini akan dilakukan pada pukul 2 siang dimulai dari kilometer 40 sampai dengan kilometer 70. Sementara untuk sistem one way ini juga akan diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan 414 dan yang terakhir sistem ganjil genap akan dilakukan pada pukul 14.00 dari kilometer 47 sampai dengan 414. Namun pertanyaannya apakah akan dilakukan serentak pada pukul 2 siang? Ini masih menunggu dari pihak kepolisian karena ada sejumlah parameter yang tentunya diberlakukan. Salah satunya adalah diberlakukannya kontraflow apabila melebihi jumlah 5.500 kendaraan per jamnya. Sementara untuk pemirsa yang saat ini juga bisa memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 20% ini bisa menggunakan kartu tap in dan juga tap out yang sama. Sementara demikian, Rosalin.
Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari Tol Cikatama. Dan pemirsa, berikutnya kita ke Amrina Rida di kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Baik Amrina, bagaimana kondisi terkini di sana? Silahkan. Ya, Rosa, untuk situasi arus lalu lintas di KM 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada siang ini terpantau ramai lancar dan juga kondusif, di mana kendaraan bisa melintas dengan kecepatan yang normal. Dan tentunya ini situasi yang cukup berbeda dengan 2 jam yang lalu, karena cukup padat pada 2 jam yang lalu sekitar pada pukul 9 pagi. Juru kamera Pak kami, Ari Setiawan, akan memperlihatkan bagaimana visual terkini di area KM 57, bahwa kita bisa melihat sekarang untuk kendaraan yang mana didominasi oleh kendaraan mobil pribadi ini bisa melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Barat dengan kecepatan normal, bahkan kecepatan maksimal di angka 90 km per jam. Dan juga kalau kami memantau memang belum terlihat adanya kepadatan ataupun juga ketersendatan yang pada akhirnya menyebabkan hambatan pada mobil yang akan melintas. Dan untuk situasi yang sama ini juga terjadi untuk arah sebaliknya, yakni dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta, yang mana kendaraan juga dapat melaju dengan normal. Dan memang Rosa, kami sebenarnya mendapat informasi bahwa untuk hari ini sudah terdapat kenaikan volume kendaraan yang melintas ada di angka sekitar 4.000 kendaraan per jamnya. Angka ini sebenarnya cukup naik apabila dibandingkan hari-hari biasa, karena sekitar 3 hari yang lalu untuk kendaraan yang melintas baru ada di angka 1.500 hingga 1.600 kendaraan per jamnya. Artinya ini kita bisa melihat bahwa untuk saat ini sudah mulai terlihat adanya aktivitas dari pemudik yang melakukan perjalanan. Kami akan terus memantau situasi di sini. Rosa. Baik, terima kasih Amrina Rida dari kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Dan kita berikutnya akan ke Hendri Aprila di ruas tol Palimanan. Bagaimana situasi terkini di sana? Silahkan dengan laporannya. Ya baik Ocha, kalau di kilometer 207 Palimanan Kanci kami lihat ini semakin siang semakin ramai. Tandanya para pemudik yang hendak melakukan pemberangkatan lebih awal ini sudah mulai datang, yang kemudian di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di kilometer di rest area kilometer 207A Palikanci, Palimanan Kanci, ini sudah mulai terlihat kepadatan kendaraan maupun antrian kendaraan yang hendak masuk ke rest area kilometer 207. Adapun memang pihak kepolisian juga pihak Jasa Marga yang menyampaikan memang kalau puncak arus mudik ini diprediksi pada tanggal 28 hingga 30 Maret mendatang 2025. Yang kemudian juru kamera kami Andri Setiawan akan menunjukkan kepada Anda visual terkini di mana arus lalu lintas di ruas jalan tol Palimanan menuju ke Kanci, ini dari arah kendaraan menuju dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur ini sudah mulai ramai dan juga lancar. Berbeda dengan di 2 hari sebelumnya, ini kendaraan yang melintas cukup sepi namun lancar. Nah kemudian juga dari pantauan kami saat ini, kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang berplat B ataupun yang berasal dari Jakarta, yang kemudian juga bus antar provinsi dan bus antar kota yang melintas sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Kemudian juga dari pihak kepolisian pun juga telah menyediakan pos-pos yang telah disiapkan di rest area kilometer 207A, yang dimana seperti halnya ada pos pengamanan, pos pengaduan, bahkan juga pos kesehatan yang disediakan oleh pihak kepolisian Cirebon. Kami akan terus pantau bagaimana kepadatan yang terjadi pada H-1 menjelang puncak arus mudik besok. Rosalina. Iya, baik, terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari ruas tol Palimanan. Terima kasih juga untuk Camar dan Amrina Rida yang melaporkan langsung situasi terkini. Tetap sehat dan selamat bertugas kembali. Iya, baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, terkait dengan menempuh perjalanan jauh saat mudik lebaran tentu membuat tubuh kita lelah seperti pegal karena otot yang tegang dan kaku. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi hal ini agar tidak mengganggu perjalanan? Nah, jurnalis iNews Aulina Iyasha punya tipsnya. Kita simak seperti apa tipsnya berikut liputannya.
dari rest area kilometer 57. Di sini sudah sangat ramai pemudik dan pemudik juga menyempatkan waktunya untuk beristirahat sejenak di rest area kilometer 57 sebelum melanjutkan perjalanan mudiknya. Nah, pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa perjalanan mudik yang jauh ini pastinya melelahkan ya, apalagi harus duduk berjam-jam di atas mobil. Nah, perjalanan jauh dengan posisi duduk tegak pastinya ini membuat otot-otot menjadi kaku dan juga tegang. Namun, saya punya cara jitu nih. Pemudik saya di rest area kilometer 57 ini akan memberikan informasinya agar mudik Anda nyaman dan tidak terasa pegal-pegal. Kalau gitu, yuk ikuti saya. Halo Mas, halo, namanya Mas siapa nih Mas? Saya dengan Diko, Mbak. Oke, Mas Diko, kira-kira ini melakukan mudik kan ya? Mudiknya kira-kira ke kota tujuan apa nih? Rencananya aku bakal keluarga ke Solo, Mbak. Solo Jakarta ini jauh ya Mas. Kira-kira antisipasi perjalanan jauh menurut Mas Diko seperti apa sih? Ya, karena Jakarta Solo itu jauh, jadi saya tuh kemana-mana selalu bawa salon pas yang ini, Mbak. Kebetulan saya lagi bawa salon pas Koyo Hot, jadi pas banget pada saat saya pakai di betis, itu betis saya tuh nggak kaku. Jadi pada saat saya nginjek pedal gas tuh enak banget. Nah, di dalamnya juga ada mbaknya nih, boleh mungkin share tipsnya juga Mbak, antisipasi perjalanan jauh, kira-kira dari mbaknya seperti apa sih? Sama sih Mbak, walaupun saya cuma duduk doang, tapi pundak saya itu juga terasa pegel dan kaku gitu kan. Jadi makanya saya selalu bawa salon pas putih yang hangat. Nah, kalau setelah saya tempel salon pas ini tuh pundak saya jadi terasa ototnya rileks lagi gitu dan nggak pegel-pegel lagi. Dan ini juga bisa untuk orang yang lagi masuk angin juga loh. Nah pemirsa, para pemudik ini selalu membawa plester pereda nyeri yang pastinya untuk mengatasi pegal-pegal selama perjalanan mudik mereka. Nah selain plester pereda nyeri biasa, ada juga plester pereda nyeri yang hot atau panas banget. Nah ini biasanya untuk mengobati pegel yang udah parah banget. Nah selain membawa plester pereda nyeri, Anda juga diwajibkan untuk meregangkan otot-otot terlebih dahulu nih di rest area ini. Karena kegunaannya meregangkan otot-otot ini agar otot-ototnya nggak kaku dan juga melancarkan peredaran darah. Nah, dengan begitu pastinya mudik jauh lebih aman dan gak usah berhenti-berhenti lagi kan ya. Jadi bagi Anda para pemudik untuk selalu bawa plester pereda nyeri dan juga meregangkan otot di rest area agar mudik Anda selalu selamat dan lancar sampai tujuan. Baik pemirsa, berbagai fasilitas untuk pemudik dihadirkan di rest area kilometer 379A ruas tol Semarang Batang. Hal ini untuk mendukung kenyamanan para pemudik selama arus mudik Lebaran 2025. Dan berikut liputan rekan Esram Barita. Pemirsa, perjalanan mudik identik dengan menempuh perjalanan yang terbilang jauh, jadi butuh tempat-tempat untuk memulihkan tenaga. Nah, salah satunya Anda bisa manfaatkan fasilitas Rambi yang ada di rest area kilometer 379A Tol Batang Semarang. Nah, saya akan ajak Anda untuk mengeksplor apa-apa saja yang ada di Serambi ini, karena ini pemirsa sangat bermanfaat sekali untuk para pemudik yang hendak memulihkan tenaganya sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Yang pertama ada kursi pijat pemirsa, tentunya ini untuk relaksasi otot, apalagi kalau nyetirnya jauh, jadi bisa dimanfaatkan juga. Nah, selanjutnya selain kursi pijat tadi, ada juga konsol game di sini, tentunya bisa bermain bersama saudara, keluarga, atau ini semacam hiburan juga sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, kita lanjut lagi, di sana ada pengecekan kesehatan gratis tentunya yang disediakan fasilitas ini untuk melihat tensi kita. Jadi sebelum melakukan perjalanan kembali kita bisa lihat apakah kondisi tubuh kita ini cukup layak untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Dan selanjutnya pemirsa, di sini ada fasilitas di Serambi juga menarik sekali, ada barbershop di sini. Jadi kalau pemirsa merasa kurang cantik, kurang tampan, kita bisa langsung di sini pakai fasilitas ini barbershopnya sebelum ke kampung halaman. Jadi bisa kelihatan lebih cantik, lebih ganteng sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Jadi buat pemirsa sekali lagi, apabila Anda hendak memulihkan tenaga, segera bisa manfaatkan fasilitas yang ada di rest area ini. Jadi pemudik dan mungkin ya pengemudi yang melintas di jalan tol ini kan butuh istirahat. Apalagi kalau musim seperti ini kan macet ya, capek, yang nyupir juga butuh istirahat ya. Pertamina bikin Serambi My Pertamina ini di tempat-tempat rest area yang diperkirakan pengemudi
mulai kelelahan, butuh istirahat, anaknya rewel, terus mau buang air, mau sholat, nah mungkin dibuat di rest area ini, dan kami sudah memperhitungkan di titik mana yang diperlukan untuk program mudik. Ya menurut saya bagus sekali ya Mbak. Jadi untuk fasilitas ini bisa bikin para pemudik, misalnya contohnya saya sendiri, biar nggak ngantuk jalan. Tadi sempat ngantuk sih di jalan. Jadi waktu di sini ada PS, main dulu sama Mas Teguh ini. Dari rest area kilometer 379A, Esra Ambarita dan Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Siang bersama saya Fazilah Kernisa, dan seperti apa suasana arus mudik yang mulai ramai? Kita akan bergabung dengan rekan Syahreza di Pelabuhan Merak, Banten, dan Hamzah Hasibuan di Malangbong, Garut, Jawa Barat. Kita ke Pelabuhan Merak terdahulu, ada Syahreza. Bagaimana suasana arus mudik terkini di Pelabuhan Merak, Syahreza? Zila, selamat siang. Terkait situasi arus mudik di Pelabuhan Merak, hingga saat ini terpantau ramai lancar, dan memang sejak pagi tadi jika berbicara mengenai kepadatan ini kerap kali terjadi pada waktu malam hingga pagi hari. Namun seperti inilah situasinya pada siang hari ini. Zila, hanya ada satu ruas area ruang tunggu bagi para pengendara untuk bisa masuk ke dermaga 6 yang ada di Pelabuhan Eksekutif Merak. Ini tergolong lebih landai, Zila, jika dibandingkan dengan tadi pagi, namun masih tergolong ramai lancar juga karena ini setiap menitnya, setiap 20 menit, 30 menit dan beberapa setelah waktu selalu silih berganti kendaraan yang ingin melaju ke dermaga 6. Nah, Zila, jika berbicara mengenai seberapa banyak penumpang dan kendaraan, melansir dari data terakhir Rabu 26 Maret, hampir 100.000 penumpang sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakahuni. Sementara untuk kendaraan, bahkan ada sekitar 21.000 kendaraan yang sudah melaju, baik itu kendaraan pribadi dan beberapa kendaraan lainnya. Dan memang ini kerap naik angkanya jelang besok diprediksi menjadi puncak arus mudik. Dan ada beberapa kebijakan yang diberlakukan untuk menanggapi kepadatan, seperti menyediakan buffer zone oleh pihak kepolisian di berbagai ruas tol yang mengarah ke Pelabuhan Merak, dan juga buffer zone di kawasan Pelabuhan Eksekutif Merak ataupun di kawasan reguler begitu, sehingga ini diharapkan bisa mengurai adanya kepadatan ataupun antrian yang mengular khususnya untuk memasuki puncak hari esok. Namun bisa dipastikan ASDP menghimbau bagi masyarakat untuk tiba 1 atau 2 jam lebih awal sebelum keberangkatan. Zila. Baik, terima kasih Syahreza. Selanjutnya kita ke Malangbong, Garut. Ada Hamzah Hasibuan di sana. Bagaimana suasana arus mudik di sana, Hamzah? Ya, Zila dan juga pemirsa, terkait dengan arus lalu lintas di momen mudik Lebaran 2025 ini, kami melaporkan langsung dari pertigaan Malangbong, Garut, Jawa Barat, di mana ini merupakan salah satu titik rawan kemacetan yang merupakan jalur selatan yang digunakan oleh pemudik baik roda 2 maupun roda 4 yang mengarah ke beberapa daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Bisa kami gambarkan, Zila dan juga pemirsa, bahwa di belakang saya ini merupakan jalan raya Malangbong, Bandung yang mengarahkan ke daerah Garut dan juga Bandung. Selain itu, di sebelah kanan saya ini merupakan jalan raya Malangbong Tasik yang menghubungkan area Malangbong ke daerah Tasik, dan juga jalan raya Lingkar Gentong yang biasanya dilalui oleh para pemudik yang ingin menuju ke daerah Jawa Tengah. Selain itu, di sebelah kiri saya ini juga merupakan salah satu jalan raya utama yang digunakan oleh masyarakat untuk mengarah ke daerah Wado dan juga daerah Sumedang. Kami memantau sejak pagi tadi, Zila dan juga pemirsa, bahwa tidak ada kepadatan yang berarti di pertigaan Malangbong ini. Di sini terlihat ramai dikarenakan terdapat pasar Malangbong dan juga alun-alun yang memang sehari-hari digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas. Selain itu, kendaraan yang mendominasi di sini masih berupa truk angkutan barang dan juga bis penumpang antar kota. Namun sudah ada beberapa pemudik yang kami lihat yang membawa bingkisan ataupun bungkusan menggunakan
kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang melintas di Malangbong menuju ke arah Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya dan nantinya akan melanjutkan ke daerah Jawa Tengah. Sementara itu, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Hamzah Hasibuan yang melaporkan langsung dari Malangbong, Garut. Sebelumnya ada Syahreza Zanski yang melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, antisipasi tindak kriminalitas di perjalanan, polisi mengawal ratusan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Wikabeton, Lampung Selatan, Lampung. Pengawalan dilakukan agar pemudik dapat tiba di kampung halaman dengan petugas guna memberikan rasa aman kepada para pemudik yang tiba di Sumatera. Ratusan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Wikabeton, Lampung Selatan dikawal anggota Satlantas Polres Lampung Selatan. Ini dilakukan guna menjaga keselamatan dan keamanan pemudik, khususnya yang melakukan perjalanan pada malam hari. Untuk memperlancar proses pengawalan, polisi akan berkoordinasi dengan petugas KSOP Bakahuni terkait kapal yang sandar di dermaga Wikabeton yang dikhususkan untuk kendaraan roda 2. Pengawalan ini ditujukan untuk demi terciptanya keamanan yang tercipta pada para pemudik, sehingga kita harapkan ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti begal dan lain sebagainya, sehingga kita akan kawal sampai dengan perbatasan Bandar Lampung, kita kawal secara estafet. Pemudik mengaku bisa mudik dengan tenang karena dikawal polisi dan tiba dengan selamat di kampung halaman. Seharusnya ya seperti ini kan, polisi mengayomi dan melindungi masyarakat. Pengawalan pemudik ini dimulai dari Pelabuhan Wikabeton, Lampung Selatan secara estafet. Tidak hanya di Pelabuhan PT Wikabeton saja, pemudik yang tiba di Pelabuhan Bakahuni juga mendapatkan pengawalan hingga perbatasan kota Bandar Lampung. Berdasarkan data ASDP, hingga H-4 Idul Fitri sebanyak 10.410 sepeda motor yang sudah tiba di Pulau Sumatera. Angka ini akan terus bertambah, mengingat puncak arus mudik akan terjadi pada 27 dan 28 Maret nanti. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mudik ke kampung halaman menjadi budaya bagi rakyat Indonesia dalam merayakan Idul Fitri. Selama perjalanan mudik, sejumlah tempat istirahat bisa ditemukan di titik-titik arus mudik. Tempat beristirahat selama mudik menjadi salah satu lokasi yang dicari warga. Pertamina Lubricants mendirikan posko lesehan enduro. Posko ini didirikan oleh Pertamina Lubricants di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Tepatnya di halaman Masjid Jami Al-Huda. Posko ini berdiri sejak tanggal 22 hingga 30 Maret 2025. Fasilitas yang diberikan pun sangat lengkap, mulai dari fasilitas pengecekan kendaraan bermotor gratis, potongan harga ganti oli, fasilitas kursi pijat, pengecekan kesehatan gratis, sarana bermain anak, dan konsol games. Kita melihat ini sangat bermanfaat, khususnya bagi pengendara roda 2 yang sedang melaksanakan mudik pada Ramadan dan Idul Fitri di tahun ini. Dan lesehan enduro ini harapannya tentunya bisa memberikan manfaat dan juga bisa dinikmati layanannya oleh seluruh konsumen yang ada. Di sini cukup lengkap, saya lihat tadi, dan animonya juga sangat tinggi oleh konsumen-konsumen yang ada. Baik itu untuk sekedar beristirahat atau mungkin juga bisa melakukan penggantian oli di sini. Persiapkan dengan baik, baik itu kesehatan, harus bugar selama perjalanan, dan juga kesehatan motor. Jadi pastikan motor dalam kondisi prima, diperiksa, kemudian diservis sebelum melakukan perjalanan, dan yang pasti gunakan oli yang berkualitas. Karena oli adalah salah satu yang menentukan performance dari kendaraan. Gunakan enduro, oli yang berkualitas dari Pertamina. Lengkapnya fasilitas hingga promo yang ditawarkan membuat pemudik antusias untuk beristirahat, sekaligus mengecek kondisi kendaraan mereka di posko ini. Sangat membantu ya, karena untuk para pemudik yang kelelahan apa kecapean bisa istirahat di sini. Semua fasilitas cukup komplit ya di sini ya, ada alat pijat, ada fasilitas seperti main PS, hiburan anak.
Hingga kini tercatat ada 100 hingga 150 pemudik motor yang beristirahat di posko lesehan Enduro. Tak hanya posko lesehan, Pertamina juga memastikan pasokan BBM di jalur Pantura aman. Warga pun tak perlu khawatir kehabisan BBM selama mudik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Nata Arman, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, memiliki rumah tinggal milik sendiri tanpa menyewa atau mengontrak menjadi mimpi bagi semua masyarakat, termasuk kaum milenial atau Gen Z. Dan kini ada pilihan untuk memiliki hunian modern dengan DP yang relatif terjangkau dan cicilan yang setara dengan biaya kosan atau kontrakan di perkotaan. Bertajuk daripada ngontrak mending beli rumah hanya dengan uang muka 5 juta rupiah, Grand Duta City South of Jakarta menjawab kebutuhan kaum milenial atau Gen Z untuk memiliki rumah tinggal modern di kawasan Parung, Kabupaten Bogor dengan uang muka yang terjangkau. Desain interior rumah yang modern dan dilengkapi oleh Smart Door Lock System memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya. Kemudian kita juga lagi memberikan free DP, di mana tidak perlu membayar booking fee, hanya perlu komitmen fee 5 juta. Kenapa disebut komitmen fee? Karena nanti sebulan sesudah akad kita return, kembalikan lagi. Jadi itu semua udah free biaya, surat-surat sudah sampai SHM. Ini kita memudahkan untuk kaum milenial, kaum Gen Z untuk punya rumah, daripada mereka harus mengontrak. Karena setelah itu kita ada cicilan fix selama 3 tahun. Kita ada subsidi untuk cicilan juga. Jadi cicilannya hanya sekitar 3-4 juta saja sudah bisa punya rumah. Grand Duta City South of Jakarta merupakan hunian asri dengan total lahan 200 hektar yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga, kolam renang, Central Park, area kuliner, dan tak ketinggalan area bermain anak. Saya sangat happy dan ya lucky for me sih. Kenapa? Karena saya memiliki penghunian yang begitu asri, terus secara fasilitas dan future development-nya sangat cukup baik gitu. Kenapa? Karena memang one stop living di sini semua nanti akan ada gitu. Terus dalam segi akses, dalam segi nilai investasinya itu cukup signifikan banget gitu. Dengan fasilitas yang lengkap dan akses yang mudah, Grand Duta City South of Jakarta mengutamakan ketenangan hidup bagi para penghuninya. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Memastikan seluruh pekerja mendapatkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Energi Jakarta mendatangi sejumlah perusahaan. Ini dilakukan setelah adanya laporan 121 perusahaan yang belum membayarkan THR. Inspeksi mendadak petugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta dilakukan di sejumlah perusahaan kawasan Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Selain pemeriksaan manajemen karyawan, petugas juga berdialog langsung dengan sejumlah pegawai yang bekerja. Petugas belum menemukan adanya perusahaan nakal yang belum membayar THR karyawannya. Namun berdasarkan laporan yang masuk ke posko pengaduan THR 2025, tercatat ada 121 perusahaan di Jakarta yang belum membayarkan THR Lebaran. Jika ada perusahaan yang belum memberikan THR, maka sanksi tegas akan diberikan, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Bahwasanya namanya THR itu harus dibayarkan. Ya memang kalau kita bicara kasus dari tahun sebelumnya, ya alhamdulillah semua kasus bisa diselesaikan di akhir tahun. Untuk tahun ini masuk ke posko kita 121 perusahaan. Sekarang sedang di tahap apa tuh Pak? Dan sekarang di tahap kita periksa. Memang kita buka posko itu satu di dinas, yang 5 wilayah kita buka posko. Ratusan mama terlibat saling dorong hingga berdesakan di toko baju anak Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejumlah anak yang dibawa ibunya menangis akibat terjepit. Ratusan emak-emak yang telah menunggu sejak pagi di depan toko penjualan pakaian anak di Pasar Sentral Pekabata, Polewali, berebut pakaian murah. Bahkan, sebagian emak-emak pemburu pakaian lebaran ini
ada yang datang saat masih gelap demi mendapatkan nomor antrian. Aksi saling dorong hingga tarik-menarik pun tak terhindarkan saat toko dibuka dan pembagian kupon dilakukan. Akibatnya, anak-anak yang ikut bersama ibunya menangis lantaran terjepit di tengah kerumunan. Bahkan pembeli ada yang datang dari luar kota demi mendapatkan pakaian lebaran dengan harga murah. Udah dapat kan kupon, banyak sekali ya. Banyak sekali orang rebutan nih, orang sampai cakar-cakar nih, marah-marah karena tidak dapat nomor, ada nih apa pokoknya. Ini masuk ada kupon. Ini sudah antri Bu dari tadi? Maka dari jam 6. Berebutan kupon ini 50 Ji, nah bagikan setiap satu kali masuk. Setiap tahun toko ini menyediakan pakaian murah untuk anak, sehingga diburu oleh para pembeli. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzar Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Joko Widodo tiba pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Seger banget. Robot. Dari suasana enak. Atau tiga waktu saya masuk ke sana mereka, suasananya langsung kelihatan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat malam, pagi. Terima kasih. Pemirsa, sidang isbat penetapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah akan digelar pemerintah pada 29 Maret mendatang. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Idul Fitri berpotensi sama dengan Muhammadiyah, yakni Senin 31 Maret. Ya, kita semuanya sudah standar ya. Semuanya sudah siap ya. Insya Allah nanti tanggal 29 sore itu kita akan melakukan sidang isbat dan seluruh baik NU maupun Kementerian Agama sudah menebarkan para peruyahnya di titik-titik tertentu di seluruh Indonesia. Jadi kita tinggal mengumpulkan nanti data-data dari mereka. Ada berapa titik Pak di Indonesia? Waduh, ratusan keseluruhannya. Ini demi untuk memvalidkan temuan-temuan kita. Kalau memang nggak ada satupun yang menemukan bulan pada saat itu, maka kita istiqmal, dijadikan 30 hari puasa kita. Tapi kalau ada yang menemukan satu saja titik di antara semua titik lalu disumpah oleh hakim agama, maka itu ya kurang puasa kita 1 hari dari 30 menjadi 29. Tapi kalau melihat kemungkinannya, semua titik itu masih berada pada posisi ghairu imkan ru'yah, masih minus 3 derajat ya. Dengan demikian, biasanya kalau seperti itu, kalaupun ada yang mengaku melihat bulan, itu tidak diakui karena mustahil kita bisa melihat bulan minus 3. Nah, artinya apa? Mudah-mudahan kita kompak lagi. Hari pertama puasa kita kompak. Kemudian Festival Ramadan Under the Dome yang berlangsung di Spike Air Dome Pantai Indah Kapuk 2 berlangsung meriah pada hari pembukaannya. Festival yang digelar selama 3 hari ini dipadati ribuan pengunjung serta tenan yang menjual berbagai produk UMKM dari kuliner hingga fashion. Festival Ramadan Under the Dome di Spike Air Dome Pantai Indah Kapuk 2 berlangsung meriah. Setiap harinya, pengunjung akan mendapatkan inspirasi dari tausiah oleh ustadz ternama. Selain itu, terdapat Islamic School Competition yang memberikan kesempatan bagi anak-anak dan remaja untuk berkompetisi secara individu maupun kelompok dalam musabaqah tilawatil Quran, MTQ, dan hadroh. Acara yang digadang-gadang sebagai festival Ramadan dan buka puasa terbesar di PIK 2 ini menjadi sarana menghadirkan kebersamaan dalam ragam budaya etnis dan agama di kawasan baru ini.
PIK 2 sendiri adalah satu daerah hunian yang memang kita sangat inklusif. Jadi semua keragaman ada di sini, dari mulai keragaman budaya, agama, dan juga segala etnis ya. Jadi di sini kita akan upayakan acara ini akan berlangsung setiap tahun. Ini adalah acara yang pertama. Acara yang digelar hingga 23 Maret 2025 ini akan menghadirkan para narasumber terbaik dan juga hiburan Islami di Spike Air Dome PIK 2. Dari Tangerang, Banten, Wenda Nura Dimas Winardi, iNews melaporkan.